Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să fug. Dacă eu sunt pacientul, am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Saya mohon izin kepada para bapak ibu yang terhormat bisa membalik tentunya posisi badannya dan menghadap ke layar atau big screen yang ada di panggung utama ini. Karena sebentar lagi sama-sama kita akan saksikan nanti layar akan muncul sebuah tombol berupa digital, yaitu simbolik ini yang nantinya ini akan sama-sama kita mengarahkan tangan para bapak ibu yang hadir atau berdiri di atas panggung mengarahkan ke layar, dan tentunya nanti sama-sama kita akan menghitung mundur bahwa begitu saat akan memencet tombol yang ada di big screen, dan itulah ketepatan pula Muslim Live Bandung resmi dibuka. Baik, sebentar lagi kita akan munculkan di layar, ya. Dan juga satu lagi mungkin tambahan yang terhormat ibunya dari tadi bisa naik ke atas panggung, sudah ya? Sudah? Oh, sudah cukup. Ya, baik, silakan. Baik, para tamu yang hadir menghormati di sini juga akan menjadi saksi dan juga akan membimbing, membawa kita semua tentunya menghadap ke layar, dan beliau-beliau nantinya akan membuka mewakili kita semua di sini, yaitu acara Muslim Live Bandung yang insya Allah akan dibuka. Baik, kita mundur. Sudah siap? Mari kita tampilkan di layar ini. Silakan. Baik, silakan para bapak ibu terhormat, angkat tangannya menghadap ke tombol yang ada di layar. Sama-sama kita akan pencet. 3, 2, 1. Muslim Live Bandung resmi dibuka. Terima kasih buat bapak ibu terhormat. Baik, sekarang kita foto bersama beberapa ibu terhormat, juga para guru-guru kita di sini. Bersama Adik Posika, bersama Allah Taala. Silakan menghadap ke kamera dan para rekan-rekan media di sini bisa mengikuti dan mengamatikan. Tentunya menghadap ke bagian sisi kanan. Ya, ini dulu waktu 1 sampai 2 menit dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, ini sekarang pose bebas sekali ya, melambangkan bahwa di sini Muslim Live kuat. Oh, lapornya, Masya Allah. Orang saya ada burung itu, anda jangan mendapat dia masuk ini Ustaz. Baik, sudah. Ya, terima kasih para tamu VIP, juga para bapak ibu yang terhormat. Terlebih mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontribusinya, atas waktunya sudah mensupport acara Muslim Live Bandung yang nantinya resmi dibuka pada hari ini dan insya Allah besok dan juga lusa di akhir acaranya nanti. Baik, dan buat Ustaz Reza, kami perkenalkan kami hadir di depan sini memiliki mikrofon yang beratur juga kayaknya kalau kita tidak melakukan doa dan lain sebagainya, kemudian langsung kita bersama yang tentunya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Tafadhol Ustaz, ma'afikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan lampunya kayak gede ya, kalau buat dari sini awas. Oh, di office tuh ada yang kecil. Yang kecil kemarin. Enggak, di office ada yang baru. Mau ngambil? Belum ambil. Yuk. Belum yang kalau dari sini.
Labuan Cookie kan? Iya. Few moments later. Saya mohon izin kepada para bapak ibu yang terhormat bisa membalik tentunya posisi badannya dan menghadap ke layar atau big screen yang ada di panggung utama ini. Karena sebentar lagi sama-sama kita akan saksikan nanti layar akan muncul sebuah tombol berupa digital, yaitu simbol ini yang nantinya ini akan sama-sama kita mengarahkan tangan para bapak ibu yang hadir atau berdiri di atas panggung mengarahkan ke layar. Dan tentunya nanti teman-teman kita akan menghitung mundur bahwa begitu saat ada memencet tombol yang ada di big screen, dan itulah ketepatan pula Muslim Live Fair Bandung resmi dibuka. Baik, sebentar lagi kita akan munculkan di layar, ya. Dan juga satu lagi mungkin tambahan yang terhormat Ibu Lina dari tadi bisa naik ke atas panggung sudah ya? Sudah? Oh, sudah ya, baik, silakan. Baik, para tamu yang hadir menghormat di sini juga akan menjadi saksi dan juga akan membimbing, membawa kita semua tentunya menghadap ke layar, dan beliau-beliau lah nantinya akan membuka mewakili kita semua di sini, yaitu acara Muslim Live Fair Bandung yang insya Allah akan dibuka. Baik, kita mundur. Sudah siap? Mari kita tampilkan di layar ini. Silakan. Baik, silakan para bapak ibu terhormat arahkan tangannya menghadap ke tombol yang ada di layar. Sama-sama kita akan mencet. 3, 2, 1. Muslim Live Fair Bandung resmi dibuka. Terima kasih buat bapak ibu terhormat. Baik, sekarang kita foto bersama Bapak Ibu terhormat dan juga para guru kita di sini. Bersama Abu Kusika, bersama Allah Taala. Silakan menghadap ke kamera dan para rekan media di sini bisa mengikuti dan mengamankan. Tentunya menghadap ke bagian sisi kanan. Ya, ini dulu waktu 1 sampai 2 menit dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, ini sekarang pose bebas sekali Bu ya, melambangkan bahwa di sini Muslim Live Fair kuat. Oh, ada rakornya. Masya Allah. Orang second banget. Ada bulu itu, Anda jangan dapat dia masuk begini Ustaz. Baik, sudah. Ya, terima kasih para tamu VIP ini juga para bapak ibu yang terhormat. Terlebih mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontribusinya, atas waktunya sudah mensupport acara Muslim Live Fair Bandung yang nantinya resmi dibuka pada hari ini dan insya Allah besok dan juga lusa di akhir acaranya nanti. Baik. Dan buat Ustaz Reza, kami perkenalkan ini hadir di depan sini mempunyai mikrofon yang berlaku juga kayaknya kalau kita tidak melakukan doa dan lain sebagainya, jadi langsung kita bersama yang tentunya mudah-mudahan bersama juga diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Tafadhol Ustaz, maaf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan lambangnya kayak gede ya, kalau buat dari sini. Oh, di office tuh ada yang kecil. Yang kecil kemarin. Enggak, di office ada yang baru. Mau ngambil? Lu ambil. Yuk. Lu minta lambang dari sini. Di office. Yuk. Oh ya udah. Labuan Cookie kan? Iya. Few moments later.
pengemudi. Ya. Terus ada terjadi ugal-ugalan karena pengen diperhatikan, tapi terlihat dalam cuplikan yang terakhir itu kan ya show off lah pada perempuan biasanya kan show off lah. Jadi pada intinya teman-teman kalau berkendara itu memang harus konsentrasi. Kita kan sebenarnya bikers. Ada kan kalau misalkan kita konsentrasi itu kita itu kalau touring karena kelelahan. Nah ini mungkin yang harus disaringkan tadi bahwa kepada teman-teman bikers yang lain untuk waktu berkendara. Jadi mungkin baiknya dari keselamatan seperti apa seharusnya. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua. Langsung dulu. Wah, surat tilang. Surat tilang. Tapi barang siapa yang membuka di tempat, maka voucher ini akan berubah jadi Surat tilang. surat tilang. Jadi surat tilang kalau sekarang ini apa namanya? Tilang. Tilang. Ya, jadi Pak Agus jangan sekali-kali membuka di sini. Nanti setelah 7 hari 7 malam, ini bila baru dibuka. Insya Allah ini tetap menjadi voucher. Ya, tapi kalau sejam 2 jam ke depan dibuka, insya Allah jadi surat konfirmasi tilang. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Maaf. Makan utang bisnis suami. Rekan-rekan sekalian, betul apa yang dikatakan oleh Pak Agus tadi bahwa sebagai seorang pengemudi yang tentunya rekan-rekan bikers itu pada saat bergaul ya, ada juga membawa roda 4 juga ada kan ya, ya kan? Yang penting adalah satu adalah konsentrasi, ya kan? Kemudian kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk orang yang kita bonceng. Mau bonceng biji, 2, 3, 4, 10, itu urusan para bikers. Mau dibilang urusan bikers bukan urusan saya, betul? Karena peraturannya kalau mengemudikan roda 2 cukup berapa orang? Berboncengan tidak boleh lebih dari 1 orang. Bukan untuk bapak polisi, tapi untuk diri sendiri, ya. Kayaknya nggak perlu slide, tapi persyaratan kita slide ya, Pak Diki. Pakai slide kan? Pakai slide nggak? Pakai. Ya udah, slide aja yang berbicara. Saya dulu sama bapak-bapak. Baik, kalau tadi kita sudah nonton film, terus atau mau gimana? Bosan. Nah, ini. Kita boleh Pak ya kalau disuguhkan tentang amanat undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tapi ini mengingatkan kita ya bahwa polisi bahwa polisi ini bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Bapak berada di lingkungan bapak-bapak, ada aturan mainnya, betul Pak ya? Betul. Salah satunya beretika dalam bersosialisasi. Pada saat di jalan juga bapak-bapak punya aturan-aturan, amanat undang-undang, dan yang salah satunya adalah lalu lintas dan angkutan jalan ini adalah aturan yang mengikat diri kita untuk mengarahkan, karena manusia itu ada kebutuhan khusus yang mengikat sehingga memiliki kesadaran untuk lebih meningkatkan apa? Rasa tanggung jawabnya, ya. Jadi undang-undang itu dibuat oleh manusia ya, lebih kepada mengingatkan kita dan mengajak kita untuk mematuhi aturan. Dan slide berikutnya aja, kamu dibaca, yuk, membacanya. Nah, sekarang ini ada yang tadi disampaikan Bu, lebih kepada safety riding, betul. Apa sih itu safety riding? Yaitu cara berkendara yang aman, selamat, dan nyaman. Faktor nyaman ini ada aturannya. Nyaman, udah mah naik motor enaknya miring ke kiri, gitu ya. Itu tidak menjamin keselamatan, tapi nyaman yang berkeselamatan. Si ibu kemarin ngomongnya
berkendara yang nyaman. Ulang mah peserta kaki kaluhur sirah di handap. Bukan seperti itu ya. Yang nyaman adalah nyaman yang memberikan keselamatan. Tujuannya adalah bentuk seorang pengemudi yang memprioritaskan keselamatan sebagai faktor utama dalam kehidupan. Bentuk seorang pengemudi yang mempunyai kemampuan mengemudi secara aman, terampil, baik dan benar, dan seorang pengemudi yang mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dirinya, keselamatan yang dibawanya, dan keselamatan orang-orang yang menjadi pengguna jalan. Ada siapa aja? Pedagang asongan yang lagi cari nafkah, betul? Betul. Ada bapak ibu, anak-anak yang baru pulang dari sekolah jalan kaki, betul? Betul. Apakah itu tidak menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pengemudi? Menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan semuanya. Bisa dibayangkan mau naik motor ugal-ugalan, ya kan? Tiba-tiba ada anak yang duduk di bangku SD, SMP, SMA mau nyebrang, ditabrak jeder, ya kan? Langsung harus mengalami patah kaki, patah tulang, patah hati, ya kan? Bagaimana sedihnya dirinya, sedihnya orang tuanya. Belum kita yang pengemudi harus punya rasa tanggung jawab. Jadi begitu kita lalai di dalam mengemudi, banyak ya akan menjadi korban. Betul Pak ya? Oleh sebab itu bagaimana kita mewujudkan safety riding ini? Caranya siapkan diri kita, ya? Siapkan mental kita, siapkan lahir dan batin. Begitu. Jadi bukan di dalam rumah tangga aja pada saat akad nikah kita harus siap lahir dan batin. Ternyata mengemudi pun kita harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Ternyata agama betul mengajarkan kita hidup itu harus memiliki jiwa yang sehat, badan yang sehat. Kaitannya dengan safety riding. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang ada. Insya Allah semangat. Lanjut. Ini kebetulan slide-nya banyak sekali, ada 100 slide. Ya, dan ini sama, saya kira ini tujuannya adalah seorang yang tampil di dalam mengemudikan kendaraan. Wah, udah saya mah dileletik di kandungan emak saya udah bisa gitu ya banyak. Iya. Tapi kalau kita tidak mengasah keterampilan kita, tidak membekali dengan ilmu pengetahuan, semuanya akan menjadi nol. Seperti itu. Kalimatnya cuma sederhana, safety driving. Ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak-bapak, balik kembali bahwa kita ini anggota polisi memang diberikan satu tugas yang luar biasa, dan tugas ini setiap hari kita laksanakan. Kebetulan tugas kami ini membina bapak-bapak agar payung hukumnya, ya. Jadi diamanatkan di dalam undang-undang, memberikan keamanan, penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita lanjutkan. Ini biasanya kita kadang lupa ya bahwa ada hal-hal yang menjadi prioritas pada saat bapak-bapak mengemudikan kendaraan di jalan. Ya. Ini ada aturannya ternyata di pasal 134 mengatakan bahwa pengguna jalan ternyata ada yang memperoleh hak utama. Ya. Salah satunya adalah pemadam kebakaran yang akan melaksanakan tugas pemadaman. Kemudian ada ambulan yang sedang mengangkut orang sakit, dan ada kendaraan yang memberikan pertolongan kecelakaan. Di antara bapak-bapak melakukan kecelakaan, ya jangan lupa penanganan pertama pada korban kecelakaan harus juga tepat. Kalau tidak memiliki keterampilan. Few
moments later. Di program untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang memiliki organisasi-organisasi yang berkecimpung di dunia lalu lintas, yang cinta akan lalu lintas, itu diberikan pelatihan untuk penanganan korban kecelakaan, penanganan pertama. Ya. Selanjutnya ada kendaraan pimpinan lembaga negara. Kendaraan ini juga ada kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan mengantar jenazah, konvoy dan mengurus perkembangan petugas kepolisian. Ya. Ini beberapa kendaraan yang menjadi prioritas kita. Ya. Ini yang harus kita perdombakan. Bukan ini keegoisan, namun ini adalah kepentingan. Ini adalah toleransi berkendara. Ya. Itu ada kesepakatan yang kita bawa sirkuit berluas, nggak ada. Ya. Ini cukup 7 saja. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi informasi pada saat kita difoto ada yang nggak bawa sih. Ayah juga. Nah, ini adalah salah satu persyaratan bagi seorang pengemudi harus mendapatkan atau harus memiliki SIM, ya. Karena SIM itu bukan penghias dompet ternyata, ya. Itu adalah keyakinan seorang pengemudi, ya. Artinya begitu saya mendapatkan SIM, saya harus bertanggung jawab. Karena SIM ini adalah legitimasi. SIM ini membuktikan bahwa saya adalah pengemudi yang terampil, ya, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki etika. Jadi bukan penghias dompet saja. Ya, lanjut. Nah, yang tadi saya katakan etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas ini adalah satu sikap bagaimana kita memiliki apa namanya, ada empati di situ, ya kan, mengetahui bagaimana kita bersosialisasi di dalam berkendaraan, itu namanya etika, bukan hati-hati, ya, etika. Ini dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak seenaknya sendiri, tercipta kelancaran, keselamatan itu sudah pasti, ya, dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas cuma dengan kata-kata etika saja. Jadi pada saat kita sedang berada di jalan, tongkol hawa, mudi, salib, kan berdoakan deh, si salamat ente mengganti payung. Di lampu merah, kapan hiburan. Hari sadar hamil, ya kan? Berhenti, nggak apa-apa. Untuk menyalip, mau diudang lagi. Biasa orang Sunda tuh, kenapa? Kahawakan, jangan baca saya. Jangan. Setelah iya kita harus beretika. Sama dapat dipayu. Kayak bilang kapan lagi lampu beri orang sudah bilang. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Dan kita doakan dia biar selama. Kalian bilang kan? Kita senang, dapat pahala, betul kan? So enggak sih salah apa? Gitu. Istrinya punah. Gitu ya? Seperti itu. Dengan kata-kata etika banyak sekali manfaatnya. Lanjut. Nah, ini adalah kesiapan pengemudi. Ya. Kalau di dalam teori, seorang pengemudi cukup memiliki knowledge, attitude, dan skill. Ya. Tapi saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, kesiapan seorang pengemudi ini harus ada 5 faktor yang harus bapak-bapak siapkan semuanya. Yang pertama adalah manusianya. Sebagai seorang pengemudi harus siap diri.
baik lahir maupun batin. Muntir parasnya di imah kalau sekali-kali bawa mobil, ya, mendingan sare, betul kan? Saya masuk parasnya, paham? Karena kita memiliki perasaan yang sedang kacau balau, apalagi lagi putus cinta, ngarahin kowe, minum air putih yang banyak, pengpohon doa nila istilah paling dulu kali, baru diminum, cicip sana, ya, karena ternyata kata Ibu Eti pada saat ngomong ini manusia yang harus sehat lahir dan batin. Kalau lagi putus cinta, nggak mungkin. Batin kita sedang terkoyak, gerparasi aja majikan. Kita lagi pusing, cici. Muka majikan yang diambil, naik angkot. Ya. Pemerintah apa majikan salah dibangun, ngatur ke tol. Musuh ini, ya. Karena pemajikan salah dibangun punya tanggung jawab sendiri. Pokoknya kalau kita lagi berantem, kunci manto, cara licin terima, wirid, betul Pak? Kuncinya, jangan sekali-kali ambil kunci, naik mobil, naik motor, ya. Kemudian juga harus memiliki pengetahuan, karena tadi, ya, di jalan aja kita harus memiliki pengetahuan. Di sana ada petunjuk tentang rambu-rambu, apa Pak? Ada rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu larangan, ada satu lagi rambu-rambu apa? Tulisnya peringatan. Dan kita harus tahu, ya. Jadi bukan hanya kita kosongan ke jalan itu, harus memiliki ilmu, ya. Ada undang-undangnya, daripada kurang dibilang. Lebih baik kita ikutin aturan. Jangan parkir sembarangan, jangan merobos lampu merah, ya kan? Jangan melanggar, melawan arus, melanggar kecepatan, tidak pakai helm. Kan begitu banyak sekali pengetahuan yang harus kita lakukan. Anak urat kudu dipakai helm sesuai ukurannya. Istri kita tersayang, istri kita tercinta harus dijaga juga keselamatannya. Pakaikan helm sesuai dengan selera warnanya, betul Pak? Apa kaitannya? Ya biar happy istri saya, ya kan? Dia senang warna ungu, warna janda, jadi warna ungu. Tapi jangan lupa ya, sesuai dengan standar, ya, yang bunyinya apa? Klik. Karena kalau tidak bunyi klik, harus nanti klik ya dulu setiap. Kalau bunyinya tuh, itu boleh nggak? Oh iya, yang bapak-bapak ini bunyinya, pas diginiin bunyinya bukan klik, tapi apa Pak? Tung, gitu ya. Gitu. Kemudian harus terampil. Saya yakin kalau ada di dalam motor ini semuanya terampil. Kamu mau ke gunung mana Pak? Akhirnya sok ke gunung, apa kapasan? Kalau motor itu ke gunung apa kapasan ya? Kapasan. Kamu. Tinggal jadi kapasan kok sering kapasan, ya. Nah, terampil berangkat ke pasar, kita akan melewati beberapa ruas jalan. Kita akan mendahului orang yang berkendara lainnya. Otomatis kita harus terampil, ya kan? Fenomena yang terjadi katanya, mari kita hindari emak-emak yang ada di jalan, ya kan? Eta tekad bapak pertama pada saat tata kendaraan di jalan, orang akan menghindari emak-emak di jalan. Ojek kurang jadi ojek emak-emak, soalnya sen kaki mainan kan? Iya. Sen dua-duanya huruf asal di diskotik, ya. Itu tekad bapak-bapak, hasil dari penelitian saya. Jadi saya berpikir bagaimana ya ngumpulkan ibu-ibu PKK, supaya tokoh ada serta kiri bulukan, kiri serta kanan bulukan, kanan. Mun balaga jangan lupa minta duit ke bapak. Dia di tempat
sayur, lauk bisa bebas untuk berbelanja, bukan buat Few moments later. yang seharusnya adalah jempolnya ke luar, seperti itu. Ya, ini hanya menambahkan saja, bukan berarti salah, tapi menambahkan. Ya, kalau mengemudi itu kita diantar. Ya, ini adalah cara memegang kemudi yang sangat ideal. Jempolnya ke luar. Ya, jadi kalau mau digitak-gitakin gampang, mencangkel orang. Ya, seperti ini. Dan aturan ini adalah memberikan kesehatan pada jantung kita. Posisi squat juga harus satu jajak, ya, tongkir, biasanya kia kan. Ini kerja jantung kita juga bertambah kan, makanya kita cepat capek, betul ya Pak? Kalau begini aliran darah kita lancar, ya. Jadi ini hanya tambahan saja. Memegang kemudi simbolnya saya taruh di angka 93, ya. Dan ini sangat ideal dan sangat berkeselamatan pada saat kita menemukan hal-hal yang sangat kritis dan harus mengambil keputusan membawa kendaraan kita harus mengarah kemana. Salah satunya adalah pada saat kita bersinggungan dengan kendaraan lain harus cepat mengambil keputusan mobil kita mau diarahkan kemana, ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan jalan yang tiba-tiba kita berada di mana? Genangan air dengan kecepatan tinggi, akan terjadi apa? Betul sekali. Pintar bapak-bapak lulus semuanya. Ada sertifikatnya? Ada. Kita lanjutkan ya Pak. Nah, ini tadi sudah saya bahas sedikit hal-hal yang harus dipersiapkan sebagai seorang pengemudi. Kita lanjutkan. Ini adalah tata cara berlalu lintas, ada bagaimana kita menggunakan helm. Nah, seorang anggota Polma jangan sengaja Pak dibuka, nunggu Polma jangan nunggu Dokter Risdiana ada di pinggir jalan biar dipasangin helmnya. Kumaha Risdiana ke ayah, ayah musibah, jangan. Biarkan kita dari rumah kita sudah ganteng, yang di depan udah ganteng tinggal yang pakai helm merah, ya. Bapak polis, Bapak TNI bisa Bapak lihat sudah menggunakan safety belt, ya. Dulu juga saya begitu bau Pak, ya. Tapi setelah kita memikirkan hal-hal yang sangat baik, dan katanya tadi dikatakan bahwa manusia yang lebih baik adalah manusia yang bisa lebih baik dari hari ini. Makanya sekarang ini saya tidak pernah lepas dari safety belt pada saat bukan saja sebagai pengemudi, tapi penumpang, baik penumpang di depan maupun penumpang di belakang, ya. Nah, itu pengali yang roda 2 pakai helm yang grip, kemudian tanduknya ada 2 di motor. Lanjut. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita pedoman Bapak-bapak. Ini adalah situasi-situasi yang sering kita hadapi pada saat kita menjadi seorang pengemudi. Melintas lintasan sebidang yaitu kereta api, ya kan? Ya. Motor terutama, ya. Kalau motor kan gampang Pak, kalau mau menerobos mah gampang. Sisi kanan kan masih ada celah untuk motor, ya. Jalur 1, jalur 2 bisa Bapak pilihan, ya. Dan saya masih melihat bukan yang ada di sini, ya. Pada saat kereta api akan lewat, bagus sih Cici tidak menerobos, tapi mengambil jalur orang lain. Apakah ini benar? Apakah ini menjadi teladan? Tidak. Ini memberikan contoh bagi generasi-generasi muda yang ada di pinggir jalan. Tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua kurang bijak hanya untuk mengambil satu kesempatan, kecepatan waktu dan egois kita. Betul nggak ya? Pada saat di lintasan kereta api, banyak sekali khususnya roda 2. Betul tidak melintas, tapi dia ngambil badan jalan orang lain yang jatahnya adalah dari kendaraan dari depan kita.
tanpa kita sadari kita memberikan contoh kepada orang lain yang berada di sekitar jalan kita hal-hal yang tidak. Nah, tapi saya yakin di sini tidak seperti itu. Ya, dari sorot matanya, betul Pak ya? Betul tidaknya hati Bapak yang tahu sama Allah. Tapi insya Allah saya yakin itu tidak dilakukan oleh Bapak-Bapak. Ya, kemudian parkir lagi ada parkir yang sudah ditentukan. Ya, tempat parkir yang bagaimana dia yang menentukan. Lanjut. Nah, ini tadi Pak saya sampaikan, mau kendaraan roda 2, mau kendaraan roda 4, sama, memiliki kelengkapan dan keselamatan. Ya, maka apa saja yang harus dicek? Ini dari abjad A sampai dengan P. Sok maka diawas ulama. Ya, jadi ternyata seorang pengemudi itu hilir, mau dipikir-pikir banyak Pak. Ternyata itu tidak mudah. Makanya pada saat saya kumpul dengan yang memiliki profesi mengemudi, ojek online, taksi, saya bilang saya kagum dengan profesi bapak-bapak dan saya sangat memberikan hormat karena tugas bapak-bapak ini sangat luar biasa. Ya, item pertama saja yang harus bapak cek itu sangat luar biasa banyak. Ya, berikutnya, nih ada ruang mesin meliputi air radiator, air aki sampai dengan tali kipas. Bagian dalam kendaraan atau cabin dari mulai A sampai dengan G, lampu dalam dan lain-lain. Lanjut, cara kerja komponen kendaraan juga ternyata harus dicek. Ya, lanjut. Nah, balik ke slide yang tadi. Jadi seorang pengemudi itu jangan mengandalkan bengkel. Betul Pak? Pada saat di servis saja. Paling tidak ada faktor kelengkapan dan keselamatan yang harus kita cek. Ya, yang kelihatan saja pada saat mengemudikan kendaraan roda 2. Ya, faktor keselamatannya itu apa sih Pak? Yang pertama adalah bannya harus ada berapa? 2 atau hiji jika sirkus mungkin. Ya, 2 dalam keadaan kondisi baik, tekanan anginnya cukup. Ya, cek lagi tidak ada paku yang nempel, bunganya masih ada, kantilnya bagus. Harus ada 2 kata Bu Eti. Ya, jangan sampai cuma ada 1 atau 1,5. Kemudian cek lagi apa Pak? Gas, rem, paling tidak itu. Seperti itu. Kalau roda 4 lebih banyak lagi. Paling tidak hal-hal yang kasat mata itu yang harus diperiksa pada saat kita akan mengemudikan kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Ya, lanjut. Nah, itu tadi salah satu etika di jalan. Ini mematuhi rambu-rambu lalu lintas wajib diikuti. Pelanggaran etika berlalu lintas dan kita tahu bahwa faktor kecelakaan adalah ada 4 faktor. Ada faktor manusia, kendaraan, kemudian apa lagi? Ada jalan dan cuaca. Cuaca inilah yang tentunya harus menjadi feeling kita. Ya, feeling yang kuat. 4 faktor ini harus dipedomani. Jangan karena manusianya, kendaraannya, jalannya, cuacanya menyebabkan kita tidak bisa menghindari dari kecelakaan. Ya, lanjut. Ya, ini adalah kecelakaan ini disebabkan banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Bapak-bapak, sekali lagi saya mengingatkan bahwa 5 faktor kematian di dunia salah satunya adalah kecelakaan. Ya, coba bayangkan setelah ada sakit jantung, maut, ya, walaupun itu sudah takdir, tapi ini kita berbicara data. Dari 5 kematian salah satunya disebabkan oleh kecelakaan. Lanjut. Lanjut saja. Nah, ini
adalah contoh yang salah dibawa, yang Few moments later. kalau saya lihat untuk khususnya Jawa Barat, Bapak-bapak, pada saat saya mengamati di jalan, khususnya di lampu merah pada saat berhenti, ini khusus untuk wilayah Kota Bandung, karena ya saya amati Kota Bandung, ini para pengendara roda 2 sudah begitu disiplin dalam berlalu lintas, khususnya di dalam penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan. Ya, mudah-mudahan ini adalah memang niat baik dan kesadaran dari masyarakat bahwa tertib berlalu lintas itu bukan untuk Bapak polisi, bukan untuk Ibu polisi, tapi untuk dirinya sendiri, sekali lagi untuk orang yang kita bawa dan orang-orang yang berada di lingkungan kita sebagai para pengguna jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang sedang berjualan mungkin yang pedagang asongan, ada yang ramai dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah keterampilan yang dimiliki seorang pengemudi. Ya, kita saksikan di situasi kritis dia mampu mengambil sikap, ya, untuk memilih apa yang harus dilakukannya. Ya, ini rem nyablong masuk ke jalur penyelamat. Seperti itu. Bisa kita bayangkan Bapak-bapak, kalau pengemudi itu tidak terampil, ya kan, salah mengambil keputusan, kendaraan ini belum remnya, menggelinding di jalan, apa yang akan terjadi? Pasti banyak kendaraan yang tidak aman, berada di posisi yang benar, akan mengalami musibah, bahkan fatalitas di dalam kecelakaan tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa seorang pengemudi itu harus terampil, memiliki sikap dan mental yang baik, sehingga pada saat situasi kritis mampu mengambil satu keputusan yang tepat. Ya. Outputnya seperti itu, mampu menciptakan kansel bicara pas, bukan Pak Polisi yang menciptakan kansel bicara pas itu. Pak Polisi, Bu Polisi mengarahkan, tapi yang menciptakan adalah semua yang berada di jalan raya sebagai pengemudi. Ya, lanjut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menciptakan kansel bicara pas? Satunya, Allah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang baik. Mungkin itu saja, Pak Ketua atau pembawa acara atau penata gaya yang sudah saya sampaikan. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya sangat semangat berkumpul di sini. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita berbagi, kita sharing ini bukan untuk kami sebagai petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, namun kami sharing di sini untuk berbagi ilmu. Bapak-bapak memberikan kepada saya berikan kepada bapak-bapak dalam rangka mewujudkan kansel bencana pas. Bukan saja hanya di Kota Bandung, karena bapak-bapak juga nanti akan melakukan buana Pak ya ke beberapa tempat, dan kita akan menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kita berdoa untuk kebaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Akan setelah ini kita bersama dengan Happy dan juga tim yang lain, kita akan bersama lagi di lokasi yang tadi pada saat awal kita datang. Ya, yuk silakan. Kita pindah tempat dulu kan. Ya, tepuk tangan dulu semuanya biar kita tambah semangat. Dan lagi terima kasih. Kita mau bersama dulu. Setelah ini sebagai informasi akan ada teman-teman dari jalur head yang akan perform juga. Jadi mungkin setelah itu makan pagi bisa bergabung lagi di sini juga ada ya. Yuk silakan kembali ke lokasi awal, kita foto dulu kebersamaan kita pagi hari ini bersama Ibu Polwa dan
Bapak-bapak polisi yang lain. Few moments later. Kita sendiri. Kita tidak sadar bahwasanya kita kalau terpaksa pada diri kita sendiri, tidak mau serahkan pada Allah, ya memang terasa berat. Sehingga banyak berdoa, minta tolong pada Allah, insya Allah problem-problem yang ada itu nanti akan terurai. Maka saya doakan mudah-mudahan yang cowok-cowok ini yang belum nikah, yang lagi masa pencarian, terus berusaha untuk mendapatkan jodoh itu, mudah Allah jadikan dapatkan jodoh yang soleha. Akhwat Allah juga demikian yang punya problem nikah belum mendapatkan jodoh. Masalahnya juga banyak nih akhwat. Ada yang mungkin usia, ada yang mungkin masalah karir, ada yang masalah orang tua, biayai orang tua. Mudah-mudahan nanti masalahnya akan terurai. Kemudian Allah berikan jalan yang banyak berdoa kepada Allah. Karena dengan doa itu nanti akan menguraikan semua masalah-masalah kita. Jadi saja, dan kami sarankan nanti bisa ke stand T40 bagi di rumah iso. Cowok-cowok ini kami tunggu. Few moments later. Yang kalau saya lihat untuk khususnya Jawa Barat, bapak-bapak, pada saat saya mengamati di jalan, khususnya di lampu merah pada saat berhenti, ini khusus untuk wilayah Kota Bandung. Karena ya saya amati Kota Bandung, ini para pengendara roda 2 sudah begitu disiplin dalam berlalu lintas, khususnya di dalam penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan. Ya, mudah-mudahan ini adalah memang niat baik dan kesadaran dari masyarakat bahwa tertib berlalu lintas itu bukan untuk bapak polisi, bukan untuk ibu polisi, tapi untuk dirinya sendiri. Sekali lagi untuk orang yang kita bawa dan orang-orang yang berada di lingkungan kita sebagai para pengguna jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang sedang berjualan mungkin yang pedagang asongan, ada yang rame dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah keterampilan yang dimiliki seorang pengemudi. Ya, kita saksikan di situasi kritis dia mampu mengambil sikap, ya, untuk memilih apa yang harus dilakukannya. Ya, ini rem nyablong masuk ke jalur penyelamat seperti itu. Bisa kita bayangkan bapak-bapak, kalau pengemudi itu tidak terampil, ya kan, salah mengambil keputusan, kendaraan ini belum remnya, menggelinding di jalan, apa yang akan terjadi? Pasti banyak kendaraan yang tidak berada di posisi yang benar akan mengalami musibah, bahkan fatalitas di dalam kecelakaan tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa seorang pengemudi itu harus terampil, memiliki sikap dan mental yang baik, sehingga pada saat situasi kritis mampu mengambil satu keputusan yang tepat. Ya. Outputnya seperti itu, mampu menciptakan kansel bicara pas, bukan Pak Polisi yang menciptakan kansel bicara pas itu. Pak Polisi, Bu Polisi mengarahkan, tapi yang menciptakan adalah semua yang berada di jalan raya sebagai pengemudi. Ya, lanjut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau bukan kita, siapa lagi untuk menciptakan kansel bicara pas? Satunya Allah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang baik. Mungkin itu saja Pak Ketua atau pembawa acara atau penata gaya yang sudah saya sampaikan. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya sangat senang berkumpul di sini. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita berbagi, kita sharing ini bukan untuk kami sebagai petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, namun kami sharing di sini untuk berbagi ilmu bapak-bapak memberikan kepada saya berikan kepada bapak-bapak dalam rangka mewujudkan kansel bencana pas. Bukan saja hanya di Kota Bandung, karena bapak-bapak juga nanti akan melakukan buana Pak ya ke beberapa tempat dan kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Kita berguna untuk kebaikan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Akan setelah ini kita bersama dengan Happy dan juga tim yang lain kita akan foto bersama lagi di lokasi yang tadi pada saat awal kita datang. Ya, yuk silakan kita pindah tempat dulu kan. Ya, tepuk tangan dulu semuanya biar kita tambah semangat. Sekali lagi terima kasih. Yuk kita foto bersama dulu. Setelah ini sebagai informasi akan ada teman-teman dari Jalur Head yang akan perform juga. Jadi mungkin setelah itu makan pagi bisa bergabung lagi di sini juga ada ya. Yuk silakan kembali ke lokasi awal, kita foto dulu kebersamaan kita pagi hari ini bersama Ibu Polwan dengan bapak-bapak polisi yang lain. Few moments later. Silakan. Masya Allah, ini senior pada hadir. Kayak untuk supervisi saya. Silakan Bang Aceh. Masya Allah, Bang Ade Dokter, Masya Allah, Bang Bacol. Coach, Assalamualaikum. Masya Allah. Oke, ya. Masalah utama seseorang sebelum berbicara yang paling banyak adalah grogi, nervous, tidak percaya diri. Teman-teman, Bang Firdaus tahu percaya diri ini kunci sekali. Banyak orang yang nggak ada bakatnya, tapi sering orang di TV, ya kan ya? Banyak kan ya? Ada orang ada bakatnya, malah kadang-kadang sukanya kebencian, ya kan? Sukanya kebencian, tapi kenapa dia bisa tampil seperti itu? Udah pede aja. Percaya diri kunci sekali, teman-teman semua. Bang Kevin, saya suka nggak pede, kenapa ya? Kenapa saya suka nggak percaya diri? Teman-teman semua, ada rumusnya, ada rumus percaya diri namanya. Teman-teman semua yang masih punya masalah percaya diri, ini tolong diingat baik-baik, catat, diingat, dihafalkan. Rumus percaya diri cuma ada dua. Yang pertama berilmu, menguasai sebuah bidang tersebut, berilmu, punya ilmunya di situ. Yang kedua terbiasa. Seseorang punya ilmu tapi nggak terbiasa menjelaskan, grogi juga. Oke, jadi untuk menghilangkan atau meminimalisir masalah grogi, nervous yang menjadi kendala utama, kadang-kadang orang udah tahu nih ilmunya, Pak disuruh berdiri, melihat orang banyak, tatapan mata semua ke dia, tangan dipegang, kaki ya dulu. Dan kendala grogi ini berat teman-teman semua. Bahkan ini pernah lihat langsung seorang yang lagi lomba ceramah bahasa Arab. Keren, mukadimahnya keren. Tiba-tiba lupa semua. Kenapa? Blank, grogi, demam panggung. Nah, padahal ini cuma masalah tidak terbiasa. Dia sudah punya ilmunya, tapi apa? Gak terbiasa. Oleh karena itu teman-teman semua, ilmu public speaking ini adalah ilmu praktek. Makanya Bang Kevin daripada nanti banyak jelasin teori, mendingan ada teman-teman semua maju ke sini praktek langsung. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Masalah percaya diri sudah beres teman-teman semua ya. Yang pertama berilmu, yang kedua terbiasa. Namun dari semua itu yang paling penting adalah minta kepada Allah. Yang paling penting adalah minta kepada Allah SWT. Ya, doanya sudah sama-sama kita hafal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam ketika mau ngobrol sama Fir'aun di surah Taha ayat 25 sampai 28. Yang pertama Nabi Musa minta apa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Orang nervous, orang grogi yang diminta sama Allah pertama apa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Kenapa? Karena sumber semuanya di sini.
Makanya ada istilah apa? Deg-degan. Ada deg-deg nih bang, ada deg-degan nih. Itu yang kita minta sama Allah pertama. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya ya Allah. Karena tanpa kekuatan dari Allah kita bisa apa-apa ini semua. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa nervous ini dalam skala tertentu justru membantu kita untuk melakukan persiapan. Kalau nggak ada nervous sama sekali, maka kita akan cenderung meremehkan acara yang kita hadiri. Ya, kalau ada sedikit nervous, sedikit grogi, kita akan lakukan persiapan. Baca lagi, latihan lagi, seperti itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan hilangkanlah kesusahan lidah saya ya Allah dalam berkata-kata yafqahu qawli, agar mereka paham atas apa yang aku ucapkan. Jadi teman-teman semua, sebaik apapun kita menyampaikan sesuatu, hasilnya itu minta Allah. Jangan sampai kita menganggap bahwa karena saya udah nyampaikan dengan baik, saya seorang public speaker yang baik, dia pasti ngerti. Belum tentu. Sebaik-baiknya orang bicara pasti ada kemungkinan salah paham. Ini yang kita hindari. Ini kita minimalisir. Ikut kelas belajar ngomong bukan berarti menjadi ahli komunikasi yang tidak mungkin salah paham. Enggak. Tapi kita meminimalisir. Karena kita wajib berusaha, hasilnya serahkan pada Allah SWT. Itu teman-teman semua. Jadi kelas belajar ngomong ini, Bang Amin juga tanamin nilai-nilai tauhid. Harus selalu nilai-nilai tauhid dikedepankan. Itu masalah nervous, masalah grogi, ya. Dan kuncinya adalah percaya diri. Bagaimana cara percaya diri? Berilmu, kita sudah tahu apa yang kita bicarakan. Yang kedua, terbiasa. Bagaimana bang cara terbiasa? Ambil jam terbang sebanyak-banyaknya. Ambil kesempatan kamu sebanyak-banyaknya. Sekarang, tolong semua yang ada di sini ikutin ucapan Bang Edul. Ya, siap ya. Ikutin ucapan Bang Edul. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas. Setiap waktu adalah jam terbang. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas. Setiap waktu adalah jam terbang. Ya, jadi setiap orang itu bisa jadi guru kita. Kita bisa ambil banyak manfaat dari orang lain. Betul ya? Dari adik kita, dari anak kita. Masya Allah. Ya, saya punya anak Pak. Ini teman-teman semua. Ya, mungkin berarti masih muda. Ya, punya anak. Dan ini anak saya nomor 2, namanya Rumaiso. Bukan Rumaiso itu nama Rumaiso juga namanya. Ya, dia kalau saya bilang Rumaiso, dia sudah berbuat gitu, makanya dia pakai kata-kata nyamperin saya, cium bibir. Itu gaya komunikasi non verbal. Dia paling ngerti laki-laki boleh bisa dicium sama cewek. Dicium sama cewek, udah sudah adem lagi. Bahkan kita bisa belajar dari anak kita sendiri. Masya Allah. Setiap tempat adalah kelas, kita bisa belajar di mana aja. Sekarang bisa belajar di mana aja. Di YouTube bisa, di Instagram bisa, di sini bisa. Lagi belanja, sama belajar dulu di sini bisa. Setiap tempat adalah kelas. Setiap waktu adalah jam terbang. Ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Bisa karena terbiasa. Ada teori 10.000 jam terbang namanya Pak. 10.000 jam terbang. Kalau kita mau jadi ahli di suatu bidang, 10.000 jam terbang. Kalau ada yang nanya Bang Kevin sejak kapan bisa bicara depan orang begini? Alhamdulillah Bang Kevin sudah mulai terbiasa sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD, Bang Kevin udah begini tampil begini. Nggak langsung bagus, pasti jelek dulu. Itulah fungsinya latihan dan latihan. Ambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bicara yang bagus seperti ini semua. Itu jam terbang, terbiasa kita. Untuk menghadapi orang-orang banyak, mau sedikit, mau mencar-mencar, gak masalah. Ya, luruskan niat kita karena Allah SWT. Oke, terbiasa. Ambil jam terbang sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kalau bakal minta maju ke depan praktek di sini, jangan malu. Ini jam terbang. Ini kesempatan.
ini pengalaman, mumpung ada mentornya, ada yang nilai benar atau salah. Kalau kita maju sendiri depan kaca, ngomong begini, itu bagus nih. Nilai diri sendiri, ya kan? Dia nilai diri sendiri. Maka teman-teman semua nanti kita akan banyak praktek di sini. Ya, ini masalah yang awal dulu. Ya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, setiap waktu adalah jam terbang. Dan ambil jam terbang kamu untuk bicara di depan orang sebanyak-banyaknya. Bisa karena terbiasa. Insya Allah, gitu ya. Ini yang pertama semua masalah grogi, nervous. Insya Allah sudah Bang Kevin rangkum selama 15 menit barusan dan acara seperti itu. Ya, berilmu dan terbiasa. Berilmu dan coba lagi Bang Kevin tanya, apa rumus percaya diri? Berilmu dan terbiasa. Ya, jadi kita harus biasakan diri menjelaskan sesuatu. Gak harus berpanggung kayak gini, gak harus sama istri, sama anak, sama orang tua. Kalau ngomong itu yang runut, yang jelas, mulut itu dibuka. A ya A, I ya I, U ya U gitu loh. Oke, biasakan runut dan jelas.